Shalom PPGT Kader Siap Utus. Jumpa lagi dalam PA Bina Muda kita dalam channel YouTube PPGT Kader Siap Utus. Perkenalkan, saya Desi Sarira dari Jemaat Pantilang Klasis Walendrang. Apa kabar teman-teman KSU dimanapun berada? Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat, walaupun di tengah pandemi saat ini, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita sebagai pemuda-pemudi Kristen untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Ya, baiklah sahabat milenial, kita akan segera menyaksikan PA Bina Muda kita dengan tuntunan tema Dengarlah. Shalom sahabat-sahabat milenial, saat ini kita akan masuk dalam PA Bina Muda dan saat ini saya sudah bersama Ibu Pendeta Enike Handayani SSI Teol, pendeta dari Jemaat Bukit Kasih Salubala Klasis Walendrang. Apa kabar Ibu Pendeta? Puji Tuhan, baik. Ya, sungguh luar biasa bahwa di tengah pandemi ini kita terus boleh merasakan kasih sayang Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk lebih jauh mendalami firman Tuhan, tentunya kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan kami yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala cinta kasih-Mu yang kami terus rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami sepenuhnya mempercayai ya Tuhan bahwa ketika kami terus diberikan kekuatan dan kesehatan, sekalipun sedang berada di tengah-tengah pergumulan dunia karena pandemi virus corona, kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami akan bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan kehidupan kami, bahkan iman percaya kami sebagai pemuda-pemudimu ya Tuhan. Tiada lain yang kami mohon kepadamu Tuhan selain hikmat dan juga pengetahuan. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kami agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh berlakukan di sepanjang kehidupan kami sebagai muda-mudimu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu.
Amin. Ya, sahabat-sahabat KSU dimanapun berada, pembacaan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita hayati pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayat 4. Firman Tuhan, pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengarkan dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Ya, baik sahabat-sahabat milenial, sebelum lebih jauh kita mendalami akan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian Ku Mau Iring. Ya, sahabat-sahabat milenial dimanapun berada, rekan-rekan KSU yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagi cerita adalah bentuk yang paling dasar dari kita sebagai manusia dalam berkomunikasi. Dan tentu ini yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan yang lain. Tidak ada makhluk yang lain selain manusia yang bisa melakukan hal ini atau bercerita. Dan ketika seseorang bercerita, tentu karena ada sesuatu yang dirasa penting untuk disampaikan, dan sesuatu yang penting itu juga tentunya untuk didengarkan oleh orang lain. Nah, dalam hal bercerita, kita sebagai orang Toraja pada dasarnya sangat familiar dengan kebiasaan menuturkan cerita, Kak Desi. Ya, secara turun-temurun saya rasa kita sebagai orang Toraja sangat familiar dengan hal ini, dan itu disampaikan dalam berbagai cara oleh nenek-nenek moyang kita di masa yang lalu. Entah itu ketika kita sedang duduk makan bersama-sama, entah itu ketika kita sedang mengerjakan sesuatu. Bahkan satu pengalaman saya adalah nenek saya dulu biasa menceritakan tentang nilai-nilai kehidupan, menceritakan tentang
kebiasaan-kebiasaan mereka pada zaman dulu ketika kami sedang duduk bersama-sama memotong ubi untuk jadi makanan ayam. Jadi itu yang teringat sampai sekarang, sehingga memang apa yang diceritakan itu nilai-nilainya masih bisa dihidupi pada saat ini. Nah, rekan-rekan KSU yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kisah-kisah nenek moyang kita sebagai orang Toraja yang masih bisa sampai pada generasi saat ini, termasuk kita juga. Bahkan pesannya masih mempengaruhi kehidupan generasi sekarang, diyakini oleh orang-orang sekarang, dan ini yang membentuk kepribadian orang-orang Toraja. Tentu karena terus-menerus diceritakan seperti yang sudah saya katakan tadi. Bahkan pelaku-pelaku yang diceritakan di sana mungkin sudah tidak ada, tapi nilai-nilainya masih sangat melekat kuat dalam diri kita sebagai orang Toraja. Dan tentu saja rekan-rekan KSU yang terkasih, ini tidak lepas dari adanya kesediaan orang-orang yang terus mau menceritakan dan juga kesediaan orang-orang yang mau terus mendengarkan. Nah, tetapi memang kalau kita melihat di zaman sekarang, banyak generasi zaman sekarang yang tidak lagi minat untuk mendengar itu, ya. Banyak generasi zaman sekarang yang merasa cerita-cerita nenek moyang itu sudah kuno. Dan padahal kita melihat bahwa itu semua yang membentuk kepribadian mereka dulu dan masih dihidupi sekarang. Biasanya kuato mangura, tanya mo ya zaman na totemo to ya. Sehingga omo ya lino na totemo. Seringkali kita mendengar hal-hal ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Mazmur yang kita baca hari ini sendiri diawali dengan panggilan oleh pemazmur untuk memperdengarkan apa yang hendak disampaikan olehnya. Asaf yang kita baca hari ini sebagai pemazmur mau memperdengarkan, mau kalau pendengarnya dengan sepenuh hati, atau menyiapkan hatinya, menyiapkan dirinya, memasang telinganya, atau bahasanya pemazmur ini di ayat 1, menyendengkan telinganya, memberi perhatian, berfokus terhadap apa yang hendak disampaikan oleh si pemazmur ini. Dan tentu saja pemazmur meyakini bahwa apa yang hendak disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting, yang nilainya sangat akan mempengaruhi kehidupan mereka yang mendengarkannya. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga pembacaan kita hari ini. Nah, memang kita melihat bahwa pendengar sedari awal disuruh untuk bersiap-siap. Sadia aku miden apa laku parampul aku kamu. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang kalau kita melihat pasti kita sendiri pun juga penasaran bahwa ada apa nih, ya, apa yang mau disampaikan ini, sepenting apa yang mau disampaikan oleh si pemazmur ini, sehingga dia kekeh meminta kepada umat untuk memasang telinga, untuk berfokus, benar-benar fokus pada apa yang hendak disampaikan oleh sang pemazmur. Nah, rekan-rekan KSU yang terkasih dimanapun berada, sepenting apa hal yang akan disampaikan oleh pemazmur ini? Mari kita melihat pembacaan kita di ayatnya yang kedua. Saya meminta kesediaan Kakak Desi untuk membacakan kita ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua, aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Ya, terima kasih Kak Desi. Jadi jelas sekali apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur ini, sehingga ia ingin para pendengarnya betul-betul berfokus pada apa yang ingin dia sampaikan. Jadi di sana kita melihat bahwa yang ingin dia sampaikan sebenarnya adalah ia ingin menyampaikan amsal dan juga teka-teki yang merupakan warisan di zaman purbakala yang sudah disampaikan oleh para nenek moyang mereka dan yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan tentu ini teman-teman menjadi kewajiban menurut pemazmur baginya untuk menyampaikan kepada angkatan-angkatan
atau generasi-generasi yang kemudian, agar mereka juga mampu untuk melihat dan menghidupi apa yang akan disampaikan oleh si pemazmur ini. Nah, apakah itu Amsal seperti apa, teka-teki seperti apa yang sudah disampaikan oleh para nenek moyang mereka kepada mereka? Kita baca di ayatnya yang keempat. Sekali lagi saya minta tolong kepada Kak Desi untuk membacakan kita ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Puji-pujian kepada Tuhan dan perbuatannya dan kekuatannya dan juga perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi ini yang diinginkan oleh pemazmur untuk didengarkan oleh generasi-generasi yang kemudian dari bangsa Israel yang sudah mendengarkannya dari para nenek moyang mereka dan yang sudah mereka hidupi secara turun-temurun. Nah, rekan-rekan KSU yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi misi dari Asaf sebagai seorang pemazmur pada saat itu. Dia mau semua keturunan Israel sekali lagi mendengar sejarah kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Sejarah kebaikan Allah bagi nenek moyang mereka. Di mana bagaimana nenek moyang mereka memuji kebesaran Allah sehingga dengan demikian mereka akan terus mengingat dan menghidupi kebaikan Allah. Ya, kita tahu betapa banyak hal yang Allah lakukan kepada orang Israel ya. Di tengah-tengah kehidupan mereka yang kita tahu dalam tanda kutip hidup dengan bebal, tetapi Allah tetap begitu mengasihi bangsa Israel. Dan ini yang juga pemazmur mau keturunan-keturunan dari bangsa Israel menghidupi hal ini. Nah, rekan-rekan KSU sekalian, saudara-saudara yang terkasih, untuk kita ketahui bahwa Asaf ini adalah pemazmur yang hidup di masa pemerintahan Raja Hizkia selama 29 tahun ia memerintah. Nah, Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang dengan sepenuh hati memberi diri untuk mau mendengarkan, mau terus menghidupi kebaikan, kebajikan kasih Allah di dalam kehidupannya. Yang ia lihat sejak dari nenek moyangnya yaitu Daud, Yakub. Ia melihat betapa Allah mengasihi kehidupan mereka sejak dari nenek moyang mereka, bangsanya yang ia perintah saat itu, bahkan dirinya sendiri. Sehingga karena ia tahu ia bisa menghidupi dan menghayati kebaikan Allah itu, maka ia bersyukur kepada Tuhan dengan cara melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah, sayang sekali bahwa teladan yang baik yang diperlihatkan oleh Raja Hizkia ini ternyata tidak berlanjut kepada anaknya yang juga memerintah pada saat itu setelah kematian Raja Hizkia. Nah, anak dari Raja Hizkia itu tidak mau lagi mendengarkan tentang kisah-kisah kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya ia tidak lagi mampu menjalani kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bahkan parahnya adalah ini membawa malapetaka bagi bangsa Israel yang pada saat itu ada di bawah kepemerintahannya. Nah, rekan-rekan KSU yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi karena ia melihat ini, karena Asaf sebagai pemazmur melihat hal ini, kegagalan bangsa Israel menolak untuk mendengarkan dan menghidupi kebajikan Allah, karena itu Asaf sebagai seorang pemazmur tidak mau kalau angkatan yang demikian, angkatan yang kemudian mengalami hal yang sama. Nah, karena itu, karena Asaf tidak mau kalau angkatan yang kemudian mengalami hal yang sama, malapetaka seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ya, tidak ingin keturunan Israel tidak mengenal siapa Allah yang sudah baik kepada mereka. Akhirnya di ayat yang ke-7 tidak kita baca hari ini, tapi kita bisa melihat di sana bahwa Asaf mengatakan bahwa ia mau agar seluruh keturunan Israel mengenal dan menaruh kepercayaan hanya kepada Allah, tidak melupakan perbuatan Allah, memegang perintah-perintah Allah, bahkan setia jiwanya kepada Allah. Dan juga jangan sampai mereka seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur di ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Mungkin nanti teman-teman di rumah bisa membuka dan membacanya, bahwa ketika mereka tidak lagi mau memberi diri
mereka untuk mendengar dan mengingat perbuatan baik Tuhan, maka mereka mungkin akan seperti nenek moyang mereka yang disebut sebagai angkatan pemberontak, ya, sebagai angkatan pendurhaka dan tidak tetap hatinya kepada Allah. Dan orang-orang seperti inilah yang kata Hosea pasal 6 ayat 4 bahwa mereka lah orang-orang yang akan ditolak oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang akan dilupakan oleh Allah karena mereka juga menolak dan melupakan Allah di dalam kehidupan mereka. Mungkin seperti itu Kak Desi. Ya, menarik sekali Ibu Pendeta, karena ternyata bukan hanya nenek moyang orang Israel terdahulu, tetapi kita pun saat ini terus dituntut untuk terus melakukan hal yang sama. Sementara sebagai anak-anak Allah pun kita seringkali sangat sulit untuk terus mendengarkan dan berfokus sepenuhnya pada kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mungkin karena ada hal-hal yang kita rasa lebih penting daripada firman Tuhan, makanya terkadang itulah yang menjadi kendala atau masalah kita untuk betul-betul fokus kepada firman Tuhan. Ya, sebelum lebih jauh lagi kita mendalami firman Tuhan ini, dan tentunya ini akan semakin menarik, tetapi teman-teman, mari kita dengarkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Iya, benar sekali Kak Desi bahwa terkadang banyak hal yang di dalam kehidupan kita yang lebih menarik perhatian kita, ya, sehingga dengan sengaja mengalihkan perhatian kita untuk berfokus pada kebaikan dan kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Kasih dan kebajikan Tuhan, keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan orang percaya, memang pada dasarnya kita ketahui melalui cerita yang kisah-kisahnya kita dengar, kita baca, ya, kita baca lebih banyak di dalam Alkitab,
Baik itu yang kita lihat di dalam Alkitab maupun yang disampaikan oleh para pengkhotbah dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti seperti itu. Nah, bukan saja menceritakan kebajikan Tuhan kepada bangsa nenek moyang bangsa Israel, tetapi lebih lagi daripada itu bahkan kisah penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan Allah kepada kita pun sampai kepada kita saat ini dan bisa kita hidupi, bisa kita imani juga karena diawali oleh karena ada orang yang melihat dan mendengar itu secara langsung, lalu mereka yang sedia melihat dan mendengarkan itu secara langsung, kemudian mereka juga yang bersedia untuk menyampaikan, menceritakannya kepada kita pada saat ini. Dan mereka ini akhirnya terus-menerus memperdengarkan begitu terus-terus dan pesannya sampai pada kita sekarang. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Desi juga di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini seperti yang Kak Desi bilang tadi ya, dengan segala kemajuannya, entah itu yang positif maupun yang yang negatif ya, hanya berfokus pada satu hal, apalagi untuk hal yang tidak terlihat secara kasat mata, memang bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Mungkin dalam hati kita pun kita juga bisa mengatakan bahwa senga omo ya linon atau temo, seperti yang saya katakan di awal tadi. Tetapi jangan lupa bahwa sebagaimana kehidupan kita sekarang, sekali lagi tidak dapat kita lepaskan dari kejadian-kejadian di masa lampau kita. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Kita meyakini bahwa kehidupan yang sedang kita jalani sekarang semuanya ada karena anugerah dan kebaikan Allah semata. Hanya jika kita mampu menghayati ini, hanya jika kita mampu untuk terus mau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu yang dialami oleh para nenek moyang kita terdahulu sampai kita sekarang, maka kita akan dimampukan untuk senantiasa hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Sementara banyak orang yang justru tahu, tetapi banyak hal lain yang mungkin lebih menarik, seperti yang Kak Desi bilang tadi. Banyak orang yang tahu bahwa Yesia khusus saya ada seperti saat ini karena kebaikan Tuhan, ya, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tapi banyak orang yang justru mengalihkan fokusnya dari itu terhadap hal-hal yang lebih menarik lagi. Ya, benar sekali Ibu Pendeta, karena secara spesifik sebagai seorang pemuda Kristen, kadang hal ini juga yang kita alami bukan hanya kadang, tetapi sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan pemuda saat ini. Dan seringkali karena kemajuan zaman menjadi sangat modern saat ini, kami sebagai pemuda mudah sekali untuk dialihkan fokusnya. Jadi hal-hal yang mungkin dianggap lebih menarik, lalu itulah yang menjadi dikatakan lebih fokus terhadap hal-hal yang dikatakan menarik. Lalu untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah untuk dihidupi itu tidak lagi menjadi tujuan sebagai pemuda-pemudi, dan itu juga yang dikatakan sebagai tantangan terbesarnya pemuda saat ini untuk mengalihkan dunia mereka kembali terus mendalami firman Tuhan, itu yang betul-betul sangat kita gumuli sekarang. Apakah ini juga salah satu akibat atau dampak karena sudah kurang kemauan untuk memberi diri dalam mendengar, terus memeriksa dan berfokus atas kebajikan Tuhan yang dalam kehidupan kita? Iya, Kak Desi, saya rasa ini benar ya, benar bahwa hal ini yang menjadi persoalan
yang mudah sekali terjadi secara khusus bagi kita para pemuda. Nah, kehidupan kita sebagai pemuda seringkali lebih banyak ditutup dengan bisingnya kehidupan modern yang lebih menarik. Terkadang kita lebih tertarik pada hal-hal baru yang mungkin kita percaya mampu membuat kita lebih diakui oleh sekitar kita, lebih diakui oleh komunitas di mana kita berada, sehingga keberadaan Tuhan, kebajikan Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan ajaib yang Tuhan terus lakukan di dalam kehidupan kita, pada akhirnya kita anggap sebagai sesuatu yang sudah biasa saja, ya. Tidak lagi kita mampu untuk melihat dan merenungkan apa yang Tuhan lakukan di sepanjang kehidupan kita itu sebagai sesuatu yang istimewa. Nah, kita kehilangan kesempatan untuk menghayati betapa baiknya Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk menyatakan pujian kita kepadanya. Jadi saya melihat Kak Desi, akibatnya bisa sampai sefatal itu ketika kita tidak lagi mampu untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mau memberi diri kita untuk mendengar, mengidentifikasi, memfokuskan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bisa berdampak pada mungkin pujian dan syukur kita kepada Tuhan juga akan sulit untuk kita nyatakan. Ya, jadi juga Ibu Pendeta bahwa dari kata mendengarkan mungkin kadang-kadang disepelekan, ya. Tetapi jika kita membahas atau mengulik lebih jauh, bagaimana keadaan pemuda-pemudi kita saat ini yang kurangnya mendengarkan firman Tuhan, melihat kebajikan-kebajikan Tuhan, itu mungkin tidak ada lagi minat ke situ, ya. Jadi memberi diri untuk mau terus mendengar dan menghayati kebajikan Tuhan ini adalah hal yang sederhana, tetapi ternyata cukup sulit juga. Mungkin bisa dikatakan bahwa semuanya harus kembali kesadaran diri kita dulu. Jadi tidak serta-merta kita membalikkan dunia, seperti yang dikatakan tadi Bu Pendeta, bahwa dunia PPGT atau dunia pemuda saat ini sangat berbeda dengan dunia zaman dulu, ya. Padahal dunianya tetap sama, cuman keadaan saat ini memang betul-betul dengan tantangan yang berbeda. Kalau begitu, kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk terus membangun kebiasaan mendengar, secara khusus untuk mengenali perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan sebagai pemuda-pemudi Kristen? Iya, benar sekali Kak Desi, bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kemauan dan kesadaran untuk terus mau mendengarkan dan berfokus pada kebajikan Tuhan akan memampukan kita untuk juga menghidupi, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang nantinya akan memperdengarkannya juga kepada yang lain, menjadi pribadi-pribadi yang akan meneruskan kisah-kisah kebajikan Allah, kebaikan Allah dalam kehidupan manusia. Tetapi jika kita sendiri sudah tidak memiliki kesadaran dan kemauan untuk itu, bagaimana kita mau melakukan itu? Jadi benar kata Kak Desi bahwa semuanya harus dikembalikan dari pada diri kita sendiri dulu. Kita harus punya kesadaran, dan jawabannya adalah mari kita sejenak untuk belajar duduk dalam kerendahan hati, ya, memberi diri untuk memasang telinga kepada Tuhan. Kata pemazmur, menyendengkan telinga, ya, merenungkan kembali betapa Allah yang besar itu, Dia yang pemilik semesta, bahkan pemilik seluruh kehidupan kita, sudah begitu mengasihi kita, mengasihi kehidupan kita, ya, sudah menyatakan perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita di masa lalu, kini, dan akan terus Ia nyatakan, yang juga tentu saja tidak bisa kita dapatkan dari manapun juga. Hanya Dia yang mampu memberikan semua yang kita butuhkan itu. Mungkin dunia bisa memberikan kita yang lain, tetapi tidak sesempurna apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang patut kita renungkan terlebih dahulu, dan
Sebagai pemuda di tengah-tengah kebisingan dunia yang sangat modern saat ini ya, saya kira menarik diri sejenak dari kebisingan itu pun bisa Dan kita lakukan, memfokuskan diri kita untuk melihat ke arah Tuhan ya, menarik diri kita sejenak untuk melihat kembali apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita, menarik diri kita sejenak dari kebisingan itu pun bisa kita lakukan, dari rutinitas yang membawa kita pada sikap mengabaikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala perkara yang kita alami. Dan sekedar untuk melihat apa yang Allah sudah lakukan bagi kita, dan melihat pada diri kita apa yang dapat kita lakukan untuk menyatakan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan tersebut. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih dan juga Kak Desi, saya mengajak kita untuk merefleksikan hal ini ya. Kalau kita mampu melakukan ini, saya yakin bahwa pemuda dimanapun berada juga bisa menjadi agen-agen pemberita tentang kasih dan kebajikan Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, para murid dulu, kemudian para rasul-rasul, bahkan oleh rasul-rasul yang bahkan mempertaruhkan diri mereka, mempertaruhkan nyawa mereka dalam mengemban misi pemberitaan kabar keselamatan dari Tuhan. Kalau dalam hal mendengar ulelian pare yang kita katakan tadi di atas ya, atau mendengar apa yang disampaikan oleh nenek-nenek moyang kita mungkin biasa mengatakan sekali lagi, tanya mo zaman na itu mangura to temo to ya, sehingga banyak nilai-nilai yang mulai ditinggalkan karena tidak ada lagi ketertarikan untuk mendengar dan menghidupinya. Dianggap bukan kewajiban anak-anak muda untuk menyampaikan itu karena merasa bahwa ada orang-orang yang lebih mampu untuk menyampaikan. Dan siapa nenek-nenek itu bisa parampoi. Masih ada orang-orang yang lebih mengerti itu untuk menyampaikannya kepada orang-orang dengan lebih baik. Nah, tidak demikian teman-teman dengan kisah tentang kasih dan perbuatan ajaib Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan hal itu. Kita semua mengalami kasih dan kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mereka pendahulu-pendahulu kita di zaman dahulu, ya. Tidak hanya mereka yang menyaksikan secara langsung, tetapi juga kita sampai saat ini. Nah, kalau kita menyadari betapa kasih Allah yang sejak semula sampai saat ini dan nantinya tidak pernah berubah, maka mari kita semua rekan-rekan pemuda pun juga meyakini bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ambil bagian dalam memperdengarkannya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ada orang yang lebih mampu menjelaskan itu, ya. Ada pendeta, ada majelis gereja, ada guru-guru sekolah minggu untuk anak-anak yang lebih mampu untuk menjelaskan itu karena memang mereka berkompeten untuk hal itu, ya. Kita tidak bisa mengatakan hal itu. Tetapi kita optimis bahwa para pemuda Kristen pun dimanapun berada akan terus bergairah untuk ambil bagian dalam memperdengarkannya kepada semua orang, kepada teman-teman mereka, kepada lingkungan di mana ia berada, bahkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya Allah terus dipermuliakan oleh semua orang, agar Allah tidak melupakan kita dan keturunan-keturunan kita nantinya. Mungkin seperti itu, Kak Desi. Ya, hari ini sungguh luar biasa bahwa kita terus boleh belajar tentang firman Tuhan, dan kali ini dengan tema juga yang sangat menarik. Dengarlah, kita sebagai pemuda-pemudi dimanapun berada,
harusnya terus mencoba memberi diri untuk terus mendengarkan dan melihat kebajikan-kebajikan Tuhan yang boleh terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting bahwa seperti yang tadi Ibu Pendeta katakan, kita harus terus memberi diri untuk memperdengarkan, mendengarkan, bahkan kita akan terus menjadi pelaku firman. Ya, untuk saat ini kita akan sama-sama berdoa, dan Ibu Pendeta silakan untuk kita berdoa. Untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama hari ini, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua ya Kak Desi, untuk semua rekan-rekan KSU dimanapun berada. Kiranya kita mau terus memberi diri kita untuk menghayati kebajikan-kebajikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mampu memperdengarkannya dan semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kita memohon Tuhan menuntun kehidupan kita, Roh Kudus yang akan senantiasa memberkati kita, dan mari kita tutup PA kita saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami baca, kami diskusikan saat ini, banyak hal yang kami dapatkan, dan kiranya Tuhan semakin menguatkan iman percaya bahkan tekad kami untuk terus berfokus memberi perhatian atas setiap kebaikan, kasih dan kebajikan-kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi-Mu. Ya Tuhan, sebagai pemuda-pemudi-Mu yang hidup di masa penuh dengan tantangan saat ini Tuhan, tentu untuk terus berfokus atas kebaikan-kebaikan-Mu, mungkin kami seringkali dialihkan terhadap sesuatu yang kami anggap lebih menarik, lebih penting untuk kami lakukan sebagai pemuda-pemudi-Mu. Tetapi pada saat ini Tuhan, lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan, ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami, duduk dalam penuh kerendahan, untuk mau terus melihat dan mengidentifikasi setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Berikan kami hati yang senantiasa terbuka untuk mau belajar dan mengenali kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami sebagai pemuda-pemudi-Mu. Berikan kami kekuatan untuk juga mau memperdengarkan apa yang kami alami di sepanjang kehidupan kami kepada semua orang yang mungkin belum mengenal Engkau ya Tuhan, agar mereka pun boleh merasakan kasih-Mu, semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupannya. Ini kami Tuhan, Engkau berkati juga pemuda-pemudi-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan, kami terus diberikan hati yang mau dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami dan ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bawa beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi teman-teman PPGT Kader Siap Utus dimanapun teman-teman berada saat ini, mari terus memberi diri untuk mendengarkan kebajikan-kebajikan Tuhan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, agar kita terus memberi diri dan membuka hati kita, lalu kita boleh fokus untuk terus menjalani kehidupan dengan tuntunan firman-Nya. Dan saat ini untuk menutup PA Bina Muda kita kali ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku, dan itu menjadi penutup acara kita pada saat ini. Terima kasih Ibu Pendeta telah mendampingi, menemani kami saat ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama terus menjadi pedoman dalam kehidupan kita, terkhusus untuk pemuda-pemudi. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan
mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku terbang di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbingku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bagaimana teman-teman PA Bina Muda kita? Kali ini tentunya kita sebagai generasi kader siap utus akan terus berkarya dalam kehidupan kita, terus menceritakan hal-hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat milenial dimanapun berada, jangan lupa terus mendukung channel YouTube PPGT Kader Siap Utus, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya harus di-share ya, agar PA Bina Muda kita terus dinonton PPGT dimanapun berada dan terus menjadi berkat bagi semua orang. Dan kita sampai di akhir acara kita pada saat ini, kiranya Tuhan terus menyertai teman-teman kader siap utus dimanapun berada. Salam kader siap utus.